Senin pagi jam 7.45 waktu Indonesia Barat, ruang Dahlia. Nurse Charlie telah hadir lebih awal menyiapkan instrumen supervisi, checklist observasi, dan data pasien dari sistem. Nurse Fanny dan Nurse Sofia datang ke ruang Dahlia dan merapikan catatan operasi. Nurse Radinta datang setelah visit pasien dan membaca status pasien baru. Oke, minta perhatiannya sebentar ya, semua dari perawat. Ini dari Nurse Radinta, Nurse Fanny, Nurse Sofia. Oke, langsung aja saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Alhamdulillah kita kumpul pada hari ini. Sebelum melakukan aktivitas, saya akan memberikan suatu pembahasan pada pagi hari ini. Kita akan mulai tindakan supervisi langsung melalui asuhan keperawatan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Dan nanti kita akan langsung ke pasien dari hampir supervisi kita hari ini itu apakah ada pembahasan khusus? Ada kami yang bertanya beserta ada berapa? Yang pertama yaitu kelengkapan dokumen mulai dari STKI, SLKI, dan juga CV. Dan yang kedua yaitu prosedur pemberian obat. Dan ini nanti dari Nurse Radinta kita akan perhatikan lagi ya teknik dari pemberian kamu pemasangan ini. Ini saya sedikit ketekan, tapi tolong nanti ini jadi Ya ini wajar ya. Kita juga kemarin pernah mengatakan seperti itu. Ini saya misalnya membantu ya. Nanti dari pihak kakak-kakak perawat senior juga akan membantu kalian ya. Terima kasih ya. Ada apa hari ini? Baik Ibu, saya jelaskan. Ada 9 pasien prioritas. Yang pertama ada Nyonya A di kamar 3B dengan CKD-nya stadium 3, edema bilateralnya positif 2. Terus balance cairannya itu negatif 2 hari berturut-turut. Selanjutnya ada Nyonya Wati, kondisinya hari ini stabil. Dan terakhir ada Tuan Herman, DM tipe 2, GDS pagi hari ini 310. Oke, untuk Nyonya A-nya itu diagnosa prioritasnya apa? Diagnosanya itu hipervelmia, tapi sebelumnya saya belum melengkapi rumusan PS-nya karena kemarin kondisi pasiennya tidak stabil. Saya catat dulu ya, biar kita lakukan supervisi langsung pada Nyonya A. Kalau ini Nyonya Sofia? Kalau saya memegang Nyonya Wati dan 2 pasien di kamar 4 dan 6. Untuk dokumentasinya sudah saya lengkapi Ibu sebelum saya pulang kemarin. Bagus sekali ya dari perawat Sofia. Ya. Tim supervisi bergerak ke ruang perawatan. Nurse Charlie membawa lembar checklist observasi dan bertemu Nyonya A di kamar 3B. Selamat pagi, Pak Yasa. Kami dari tim keperawatan, saya perawat Radinta, ini perawat Charlie, dan ini perawat Fanny. Ibu gimana kondisinya saat ini? Apa ada keluhan? Bersedia untuk saya cek kondisinya sebentar? Oh ya Susi, tapi ini datangnya rame-rame ya Susi. Selamat pagi, Ibu Ayasa ya. Iya. Kami dari tim perawat akan melakukan tindakan pengecekan rutin ya, untuk memastikan bahwa pelayanan dari rumah sakit dan juga perawatnya diberikan secara optimal. Ini tetap dilakukan oleh tim yang sama. Jadi minta kerjasamanya ya, Bu. Itu saya izin untuk pasang tensimeternya ya, Bu. Silakan. Itu saya betulkan sedikit ya, agar hasilnya tidak kurang. Jangan lebih dulu. Hasilnya ini untuk tekanan darahnya itu 140 dulu untuk Segitu tuh tinggi apa enggak ya Bu? Iya Ibu, tekanan darah Ibu saat ini tinggi, tapi Ibu tidak perlu khawatir ya Ibu. Ibu perlu istirahat yang cukup saja dan minum banyak air putih. Terima kasih ya seluruh berbagi. Ini malam ya saya. Ini sendirian. Ada suaminya lagi berbicara seksi. Terima kasih Bu Yatra atas kerjasamanya. Sebelum kami kembali ke sesi, apakah Ibu ada pertanyaan terlebih dahulu? Enggak saya. Terima kasih ya Bu Yatra. Ya. Ya. Nurse Fanny dan Nurse Charlie datang kembali ke ruang Nyonya A. Assalamualaikum Bu.
Ibu, perkenalkan saya perawat Hani. Dan ini perawat saya, Ibu. Ibu boleh sebutkan nama dan alamatnya? Ya. Lebih di dalam tubuh Ibu ya, Ibu. Nanti efek sampingnya kemungkinan Ibu akan lebih sering buang air kecil. Tapi itu nggak apa-apa. Itu tandanya obatnya sudah bekerja. Sebelum saya sebutkan, apakah pertanyaan? Saya boleh dari namanya atau Justru kebalikannya, Ibu. Nasvani menyiapkan furosemid 40 mg intravena sesuai advis dokter. Nesterli mengamati setiap langkah dengan checklist di tangan. Bisa saya gunakan, Ibu. Terus komunikasi baik tindakan, teknik injeksi dan juga evaluasi pasiennya sudah benar sesuai dengan prinsip 6 benar. Kalau Ibu sudah selesai ya pembelian obatnya, kami izin pamit. Seluruh tim berkumpul di ruang diskusi keperawatan. Nesterli menyiapkan formulir hasil supervisi dan membuka sesi umpan balik terstruktur. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Fani, coba lihat dokumentasi asuran perawatan yang Ibu, di sini memang belum tercantum komponen faktor berhubungan dan data pendukungnya untuk diagnosa hipertonia. Saya akui ini kesalahan saya. saya apresiasi kejujurannya ya kan ya. Langsung aja kita bersama-sama isi ya. Menurut SPK, apa faktor dan hubungan dengan caranya dengan kasus CKD. Dan Ibu, gangguan mekanisme regulasi cairan oleh ginjal Bu. Data pendukungnya edema bilateral, positif blood, urin output menurun, berat badan naik 2 kg dalam 3 hari, dan kreatinine 4,2. Oke, untuk semuanya ya. Semua data itu sudah ada di catatan Nyonya Ayata, betul? Tinggal dituliskan, ingat Fani ya. Apa yang tidak terdokumentasi dianggap tidak dilakukan secara hukum dan etik. Ini bukan soal formalitas, ini soal perlindungan pasien dan perlindungan kita sebagai perawat. Baik Ibu, saya akan langsung mengkapi sekarang sebelum supervisi selesai. Bagus, sekarang Nurse Sofia, halo. Baik Ibu, silakan Ibu untuk diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi SOP sudah lengkap ya. Saya juga sudah cantumkan waktu setiap tindakan dan perawatan. Ini standar dokumentasi yang sudah ideal ya, Sofia ya. Saya akan usulkan kamu menjadi permenpatif untuk dokumentasi. Fani Radita, ini kamu nyata yang harus dari Ya begitu. Kak Sofia, boleh saya minta fotokan sebagai contoh agar saya bisa belajar di rumah? Oh, tentu saja Radin. Kita bersama ya. Kalau misalkan ada yang kurang, jelas bisa tanya ke saya. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya ya. Sesi ini adalah ruang kita untuk refleksi bersama-sama, terbuka, jujur, dan saling membangun. Saya mulai dari hal yang sudah sangat Fani, prosedur pemberian obat dan komunikasi kepada Nyonya Alani sudah sangat baik sekali. Prinsip 6 benar dijalankan dengan sempurna. Cara menjelaskan efek, obat ke pasien, komunikasi, dan penuh empati. Ini nilai plus yang sangat penting. Apa yang perlu kita perkuat bersama? Konsistensi, kelengkapan dokumentasi saat kondisi sedang ada. Dan Ibu, terima kasih. Saya sudah melengkapi dokumentasi Nyonya Ayasa tadi. Kedepannya saya akan buat kebiasaan dokumentasi segera setelah setiap tindakan. Oke, strategi yang tetap ya. Kalau memang sibuk, tulis minimal diagnosa dan jam tindakan dulu. Lalu lengkapi saat jeda. Jangan ditunda sampai akhir sudah. Terima kasih. Sofia, kamu ada teladan dari aku ya. Terima kasih. Dari dokumentasi ini, lengkap struktur dan tepat waktu dan mau berbagi dengan rekannya ya. Tadi ya, perawat Radina. Saya resmi menugaskan kamu sebagai permenpatif untuk dokumen asuransi perawat. Baik, terima kasih Bu Jamin. Saya bangga dan siap mengemban tanggung jawab ini. Saya akan lakukan sebaik mungkin. Perawat Radina ya. Untuk kamu yang baru 3 bulan bergabung, sikap terbuka dan mau belajarmu sangat luar biasa ya. Teknik pengukuran tanda vital sudah membaik sama koreksi. 2 hal yang perlu terus dilatih, kepercayaan diri di hadapan pasien dan refleks mendokumentasikan hasil segera setelah tindakannya. Terima kasih Bu, saya sangat terima masukan Ibu. Saya komit untuk terus berkembang. Sekarang saya ingin mendengar dari kalian apa hambatan terbesar dalam kelengkapan dokumentasi asuransi perawatan di lapangan. Ibu, jujur, saat pasien banyak dan kondisinya tidak stabil, prioritas kita tertuju ke tindakan, dokumentasi jadi terlewat dan menumpuk di akhir. Ibu, saya sangat setuju dengan Fani. Mungkin perlu ada sistem pengingat singkat atau alur tanda yang lebih terstruktur. Misalnya dokumentasi ini segera setelah tindakan dan dilengkapi saat situasi lebih. Kalau saya Ibu, masalahnya masih di pemahaman.
saya kadang bingung membedakan diagnosis aktual dan resiko menurut SJKI. Jadi saya tunda karena takutnya nanti salah. Semua ini sangat berharga ya, ketiga hambatan yang kalian sebutkan. Beban kerja, alur sistem, dan kompetensi SJKI. Akan saya bawa ke level mingguan untuk dicari solusi bersama. Dan untuk hambatan kompetensi SJKI, kita tidak perlu menunggu dapat. Saya rangkum rencana tindak lanjut kita. Pertama, Fani dan juga Radinta, ya, kan tadi ya. Oke, saya rangkum rencana tindak lanjut kita. Pertama, Fani dan Radinta ya, melengkapi seluruh dokumentasi hari ini sebelum akhir shift. Oke, catat. Oke, sudah catat. Sofia resmi menjadi koordinator tim khusus untuk dokumentasi dan dapat menghubungi kapanpun rekan membutuhkan bantuan ya. Baik Ibu. Ketiga, sesi belajar SBKI bersama dijadwalkan Jumat minggu ini pukul 2 ya, 14.00 ya. Saya siapkan modul dan kasus untuk latihan. Terus yang keempat, saya akan usulkan kepada manajemen untuk menyediakan template dokumentasi cepat di tiap lokasinya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu, saya siap menjadi mentor. Kalau ada yang perlu diskusi dokumentasi, saya selalu terbuka. Terima kasih banyak Bu Jarli, Kak Sofia, dan Kak Fani. Saya merasa jauh lebih termotivasi dan lebih paham setelah supervisi hari ini. Terima kasih untuk seluruh tim ya. Ingat selalu, pasien mempercayakan nyawa mereka kepada kita. Setiap catatan yang kita tulis dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah wujud tanggung jawab bersama ya. Sebagai profesional. Supervisi selesai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nurse Charlie mendokumentasikan seluruh hasil observasi pada instrumen supervisi, mencangkup temuan positif, area pengembangan, dan rencana tindak lanjut terukur dengan batas waktu. Salinan diserahkan kepada masing-masing perawat sebagai bahan refleksi pribadi. Supervisi berlangsung dalam suasana kolegial, suportif, dan sepenuhnya berorientasi pada pertumbuhan profesional serta peningkatan mutu pelayanan pasien.